Itu udah nyala ya? Enggak, dia bisa dengan berani, dengan gagah perkasa bilang bahwa nih orang masuk surga, nih orang masuk neraka, dan menjauhi perbuatan ya, perbuatan bukan perasaan. Di dunia ini tuh gini ya, aku nggak tahu ya, tapi maksudku manusia itu memang sifatnya itu ego, merasa benar, merasa bisa menentukan kesalahan baik buruk orang lain. Hai, welcome back to my channel Bayangan Hitam Official. Oke, di video kali ini gue mau reaction video-video gue dari awal sampai akhir, tapi bukan reaction videonya, tapi lebih kepada bacain kolom-kolom komentar, baik itu komentar positif ataupun komentar negatif, dan apa reaksi gue. Jadi gue jawab langsung di video ini. Oke, tapi sebelum itu lagi-lagi gue mau mengingatkan, jangan lupa dibantu subscribe, like, comment, and share videonya agar channel gue terus berkembang. Oke, seperti yang aku bilang tadi, karena aku bacain komentar-komentarnya, jadi aku mulai dari video aku yang pertama. Jadi video pertama itu ada video pada saat aku sama kakakku ya, terkait yang ini. Oke, nah di video itu jadi ada komentarnya sambil gue cari ya guys, jadi mohon ditunggu, mohon sabar. Adikku seorang transgender atau waria. Buat kawan-kawan yang udah subscribe, udah komentar, udah like, aku ucapin makasih banyak. Yang belum cus jangan lupa. Oke, ada dari @solikin ajo. Waria itu selalu dipandang sebelah mata. Dia bilang mencari kenyamanan batin. Apa sudah dipikirkan di hadapan Tuhan? Karena Tuhan menciptakan manusia tidak 3 jenis, yaitu hanya ada 2 jenis, laki-laki dan perempuan. Jadi apakah yang sudah terjadi, apa yang terciptakan itu hanya ujian atau sifatnya sementara di dunia kekal dan di akhirat dan dipertanggungjawabkan lebih baik apa adanya, apapun yang terciptakan, jangan dirubah-rubah kodrat ilahi. Oke, ini aku jawab secara personal aku ya. Ini begitu. Sebelumnya makasih buat Sholikin Ajo yang udah yang udah komentar. Nanti aku teach juga komentarnya ada di sini. Jadi kalau ngomongin merubah, aku nggak ada yang dirubah, saya masih tetap secara lahiriah begitu ya. Tapi kalau ditambahin ada dada ditambahin, apalagi yang ditambahin ya, pipi ditambahin, dagu ditambahin, nggak ngerubah sih tapi ditambahin. Terus kalau ngomongin soal laki-laki dan perempuan menciptakan manusia tidak 3 jenis, aku nggak tahu nih, tapi kalau menurut pemahaman dan pengetahuan yang aku baca terkait sisiologi ya terkait makhluk hidup gitu ya. Kalau manusia lahir ke dunia itu sebenarnya ada yang disebut betina laki atau kombinasi dari keduanya. Kalau di berita istilahnya kayak sering disebutnya kayak interseksual gitu. Nah itu adalah orang-orang yang terakhir memiliki kombinasi antara betina dan jantan gitu. Jadi kalau dibilang bahwa manusia hanya ada laki-laki yang secara gender itu di masyarakat bilang bahwa faktanya nggak gitu say. Terus juga aku cuman mau bilang bahwa aku percaya Tuhan itu maha segalanya, Tuhan itu pengasih penyayang dan
maha segalanya. Jadi aku pikir dia tahu deh, dia paham deh bagaimana dia menciptakan aku, sehingga juga dia tahu dengan sadar dan penuh bagaimana dia memberikan perasaan yang bukan aku buat-buat atau aku aku hayal-hayalkan gitu ya, karena lagi-lagi perasaan yang ku rasakan itu munculnya secara alamiah dan itu adalah mukjizat yang Tuhan berikan. Jadi aku harus hargai itu sebagai ciptaannya. Begitu komentarku. Oke, kita lanjut ke komentar yang selanjutnya. Ada dari Mbak V8818 ini ya. Aduh, kayaknya nanti akan PR yang editnya ya, say, karena harus nyari ininya dan dites-tes di sini. Jadi dia nulis gini, mantap, aku setuju. Makasih kakak. Apa yang dijelaskan semua dari tetehnya Ajeng itu seburuk-buruknya atau apapun sejahat-jahatnya tetap dibela atau disupport karena dia adik kita sendiri, darah daging kita sendiri. Buat Ajeng tetap semangat, harus semangat. Ingat, kunci kesuksesan kita adalah di keluarga. Jadi apapun segalanya adalah keluarga tetap nomor satu. Oke Tete, terima kasih. Semoga ini juga menjadi bahan refleksiku agar aku kedepannya juga jadi manusia yang jauh lebih baik. Oke, kita lanjut ke komentar selanjutnya. Ada dari Reynadratpati 4757. Dia nulis gini, meskipun itu telah menjadi jalan hidup yang sudah dirasakan nyaman, namun satu pesan saya, ingatlah dengan kematian, hidup di dunia ini hanya sementara. Jadi jangan sia-siakan kehidupan di dunia dengan hal-hal yang dibenci Allah. Saya berpesan begini karena kita masih ada kaitan saudara. Aduh, siapa ini? Oke, agak ngeri ya saya. Berkaitan saudara, bahkan kasihan sama aku, tapi kasihan juga kepada almarhum kedua orang tua. Mereka akan dipertanggungjawabkan atas kelakuan anaknya. Saya doakan semoga Allah memberikan kesadaran. Bukankah hati aku itu bertobat sebelum kematian menjemput? Aku nggak tahu ya guys, tapi aku merasa bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa menjamin bahwa surga nerakanya orang lain gitu. Nah, setiap manusia dewasa yang sudah akhir balik itu juga mempertanggungjawabkan amal ibadahnya masing-masing di dunia saat dia hidup, dipertanggungjawabkan gitu, yang aku pahamin. Jadi aku pikir orang yang sudah meninggal dia mempertanggungjawabkan tentang amal ibadahnya, nggak ada sangkut pautnya sama manusia yang masih hidup. Nah, kita yang masih hidup tuh bagaimana kita bisa memberikan doa kepada kepada seseorang yang sudah nggak ada dengan cara kita beribadah gitu ya. Terus kalau ngomongin soal kematian, ya lagi-lagi aku bilang bahwa setiap apapun yang hidup di dunia ini tuh pasti akan mati gitu. Jadi tidak ada satupun orang yang tahu bakal amalnya. Tapi untuk diriku personal, lagi-lagi aku bilang bahwa selaginya aku hidup, yang aku tahu hanya bagaimana aku beriman, bagaimana aku beribadah kepada Sang Pencipta, menjauhi perbuatan ya, perbuatan bukan perasaan, perbuatan yang dilarang oleh Tuhan, serta menjadikan manusia memanusiakan manusia gitu. Jadi kayak urusan gue sama Tuhan itu bisa berjalan, urusan gue dengan manusia juga bisa berjalan gitu. Terus ada lagi dari Gizer Syaputra 4218. Bersyukur punya kakak baik yang bisa terima adiknya seperti itu. Di luar sana banyak banget yang buang nggak bisa
pulang ke rumah. Betul, aku juga sama, bersyukur banget punya keluarga yang support sama aku, yang tidak mengecilkan aku, yang bisa merangkul aku, sehingga aku punya privilege khusus dibandingkan kebanyakan teman-teman transpuan yang tadi siapa Kak di Jeras Saputra bilang bahwa di luar sana banyak yang nggak bisa pulang karena dibuang oleh keluarga. Ya banyak banget cerita kawan-kawan yang ku kenal juga yang memang akhirnya diusir dari keluarga, yang akhirnya nggak bisa pulang karena takut mendapatkan kekerasan dari keluarga, karena apa namanya, secara pemahaman juga belum, dan masih mengapa ya, masih menyalahkan kawan-kawan kita. Semoga kawan-kawan di luar sono, teman-teman bayangan yang ada di rumah yang masih belum bisa membangun keterdekatan, menjadi support system dari keluarga, mendapatkan support system dari keluarga gitu, itu bisa dapat support system dari keluarga-keluarga yang dibentuk atau teman-teman terdekat gitu. Ada dari teh cucu Juna, tetehnya pada bijaksana walaupun mereka tidak merasakan seperti Ayu, tapi dia memahami apa yang dirasakan Akil. Ayu juga tidak pasti tidak mau dilahirkan seperti itu. Tapi kadang-kadang yang tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain biasanya cuma menghujat. Betul, di dunia ini tuh gini ya, aku nggak tahu ya. Tapi maksudku manusia itu memang sifatnya itu ego, merasa benar, merasa bisa menentukan kesalahan baik buruk orang lain gitu. Sehingga dia seolah-olah paling paham tentang Gusti Allah Sang Pencipta, seolah-olah dia yang paling dekat dengan sang pemilik semesta gitu, sehingga dia bisa dengan berani, dengan gagah perkasa bilang bahwa nih orang masuk surga, nih orang masuk neraka, dan hujat. Padahal kalau ngomongin lomba-lomba pahala, belum tentu pahalanya, ibadahnya lebih banyak dari ibadah orang yang dia hujat gitu ya. Aku lagi bukan ngomonginku, tapi aku lagi bilang yang orang hujat gitu, karena belum tentu orang yang lu hujat tuh lebih baik dari lu, masih lebih baik apa lebih buruk gitu dari lu gitu. Pokoknya nggak bisa lu tuh menilai seseorang, karena kita tuh sebagai manusia nggak punya catatan khusus. Coba deh kalau lu sadar, mulai lu nonton video ini misalkan, lu tulis apa yang ibadah atau amal baik apa yang udah lo lakukan, dan amal buruk apa yang lo udah lakukan. Lu tulis sehari ini apa aja. Lu bisa nggak lu dengan umur lo yang berapa sekarang terus punya listnya itu? Ya belum tentu. Dan siapa yang menjamin ketika lu melakukan ibadah itu diterima sama Gusti Allah? Kan nggak ada yang tahu, say. Jadi kita lagi-lagi sebagai sesama manusia ya saling memanusiakan aja, ibadah urusan kita dengan Tuhan, begitu menurutku ya. Yang nggak sependapat boleh tulis di kolom komentar, biar kita sama-sama belajar, biar kita sama-sama sharing, biar kita sama-sama menjadi manusia yang jauh lebih baik. Cenah begitu. Oke, ada 2 lagi. Ada dari Ahmad Riyadi. Jujur saya pertama kali lihat Ajeng di channel sebelah yang namanya Cinta. Hai. Ya Kak Cinta itu temanku transpuan juga. Jadi aku pernah ada di podcastnya dia. Gitu. Dari awal sampai akhir saya tonton video itu. Ini jujur ya, Ajeng itu dari bicara dan pemikirannya menurut saya sangat bijaksana. Thank you, terima kasih. Kita sama-sama belajar di sini. Tidak ada mama. Tidak memihak dan netral menurut saya. Di video itu juga ada kata-kata yang maaf seperti memojokkan seseorang yang lagi viral setelah nonton film Siksa Neraka dan dia bertobat. Dan saya salut sama Ajeng di situ,
Ajeng tidak merespon, dan di situ saya juga percaya bahwa Ajeng pribadi tidak mempermasalahkan pribadi orang. Kasarnya, biarlah orang saya ya saya, begitu tepatnya. Respect buat Ajeng. Ya, terima kasih Kakak Ahmad. Ya, kalau aku prinsipnya lagi-lagi yang aku bilang tadi, bahwa aku tuh menjadi manusia hanya bisa memanusiakan manusia. Aku nggak pernah merasa jauh lebih baik dari manusia lain atau merasa lebih buruk, karena aku tuh nggak bisa apa ya, kasarnya tuh membandingkan antara perbuatanku dengan perbuatan dia. Menurut orang secara casing atau secara identitas aku buruk, ya aku mah cuman berusaha mencari ridho dan pahalanya Gusti Allah aja dengan cara apapun ya. Ketika ngomongin ibadah, kita ngasih ilmu, kita sharing, itu juga bagian dari ibadah. Kita sodakoh, itu bagian dari ibadah. Kita berdoa, itu bagian dari ibadah. Dan diterima nggak ketika kita sodakoh ke masjid? Ya nggak tahu, walau alam, karena cuma Tuhan yang tahu. Tapi niatku ya bersodakoh, niatku bersedekah, baik itu ilmu, baik itu pengetahuan, baik itu rezeki yang diterima. Dan yang kau bisa lakukan di dunia itu, di dunia ini adalah menjaga perilaku perbuatanku yang tidak disukai, bukan perasaanku ya. Kalau aku menjadi waria, itu aku mengikuti rasa zat yang diberikan Tuhan sama aku, karena aku merasa jadi waria itu bukan dibuat-buat aku, atau aku dihayal-hayalkan atau berandai-andai atau apapun itu gitu. Jadi aku hanya menjadi diriku sendiri gitu, dan aku percaya ketika Gusti Allah ngasih rasa itu sama aku, ya dia memang punya tujuan dan punya punya niatan bahwa memang ini ciptaan gue yang gue kasih rasa itu. Jadi rasanya bukan rasa yang keasinan, kegurihan yang kayak kita masak terus kebanyakan micin jadi gurih, kan nggak gitu. Gusti Allah tuh nggak gitu. Jadi dia emang memberikan rasa pada setiap ciptaannya, rasa belas kasih, rasa apapun, baik itu bukan cuma sama manusia ya gitu, maksudku sama semua. Dan ibadahku ya sama Tuhan, bukan sama manusia. Jadi apapun kata manusia ya aku eh, nggak terlalu mengambil pusing. Tapi lagi-lagi buat semua kawan-kawan yang udah mengingatkan, baik apapun itu, aku ucapkan makasih banyak. Makasih udah nasehatin, makasih udah ngasih tahu, aku terima nasehatnya, aku terima sharingnya gitu ya. Tapi lagi-lagi soal kepercayaan dan keyakinan, aku percaya bahwa Sang Pencipta itu maha segalanya, Sang Pencipta itu maha besar. Jadi aku percaya dengan apapun segala keputusan yang telah dia berikan sama aku, dan aku sebagai manusia dan ciptaannya, aku hanya menjalankan garis hidupku yang sudah ditentukan olehnya, dan berusaha menjadi manusia yang jauh lebih baik dari sebelumnya, dan terus memanusiakan manusia lainnya. Begitu. Gitu sayang. Oke, yang lainnya kayak dari Kak Didi cuman gini. Cuman apaan jadi waria harus ditato? Tato itu bukan punya identitas tertentu ya, Mas Didi. Kalau ditanya kenapa aku ditato, ya aku suka sama tato. Tapi kalau ditanya kenapa sih lo ditato, aku punya alasan khusus. Aku punya latar belakang kenapa akhirnya aku yang tadinya cuma satu tato akhirnya jadi numpuk sebadan. Aku punya cerita di balik itu. Jadi kalau kawan-kawan suka atau mau dengar cerita tentang kenapa aku ditato, jangan lupa lagi-lagi di subscribe dulu apanya channelnya. Jangan lupa dibantu komentarnya, dibantu like-nya, jangan lupa juga di share agar channel gue terus berkembang gitu. Jadi kita ketemu di next video, kita bahas apa lagi, bahas tato gue. Jangan lupa tulis kolom komentar. Bye.